Bagaimana sih Pak sebenarnya melihat situasi ini, suasana batin dari para pengusaha melihat bisa dibilang ketidakpastian begitu menjelang pemilu 2024 atau di tahun mendatang? Silakan Pak Haryadi. Jadi kalau kita melihat sejak tahun 98 ya, sejak transisi Pak Presiden Soeharto ke Pak Habibie terus berlanjut sampai sekarang, sebetulnya kalau dari kalangan dunia usaha itu melihat transisi dari satu pemerintahan ke pemerintahan yang baru sebetulnya lebih semakin matang ya. Tidak hanya kalangan dunia usaha tapi juga masyarakat secara luas. Kami meyakini bahwa transisi itu akan baik-baik saja. Artinya kalau dari sisi pergolakan politik mungkin juga tidak akan seperti apa yang dibayangkan lah ya. Biasanya kita selalu mulus. Nah, mungkin yang menjadi pemikiran ataupun pertimbangan dari kami adalah ke depannya sebetulnya pemerintahan yang baru nanti kira-kira programnya bagaimana ya gitu. Programnya terhadap upaya kita untuk menjadikan bangsa kita ini menjadi bangsa yang maju itu bagaimana turunannya. Karena sejak 98 itu kan kita tidak mempunyai GBHN lagi. Sejak kita pemilu 99 terbentuk MPR dan DPR yang baru waktu itu dan mengubah Undang-Undang Dasar 45 sehingga kita tidak punya GBHN. Nah, sehingga pemerintahan itu sangat tergantung daripada visi misinya presiden bagaimana gitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan di sana sebetulnya. Jadi kalau proses politiknya kontestasi kita sih cukup yakin lah insya Allah aman-aman aja gitu. Baik, berarti memang dilihat dari visi misi dari masing-masing calonnya, entah siapapun nanti yang akan mengumumkan atau mendeklarasikan diri begitu. Gimana sih Pak situasi di dalam pengusaha? Apakah memang melihat situasi ini yang masih belum pasti bisa dibilang begitu kan? Lebih berhati-hatikah dalam membuat keputusan begitu atau memutuskan berinvestasi? Ya tentunya kita pasti akan berhati-hati ya dari semua aspek, apalagi kalau aspek itu menyangkut masalah hal yang bisa berubah dari keputusan politik ya, itu pasti semua yang di bidang itu pasti akan hati-hati. Tapi yang di bidang seperti itu yang sangat erat dengan situasi keputusan pemerintah itu kan relatif lebih sedikit daripada yang non related to government policy ya. Jadi itu sih nggak ada. Tapi memang yang sangat punya relevansi emang tentunya akan berhati-hati karena ada suatu poin yang ya ini udah cari catatan sejarah ya bahwa dari satu pemerintahan yang lain itu tadi karena tidak diikat oleh suatu perencanaan jangka panjang, walaupun kita punya undang-undangnya Mbak, tetapi pada kenyataannya yang namanya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek itu kenyataannya di lapangan ini tergantung si presidennya gitu. Jadi visi misinya presiden atau perencanaan dari presidennya yang paling menentukan dibandingkan dengan rencana jangka panjang yang dibuat dalam undang-undang itu ya setelah kita nggak ada GPHN. Nah sehingga memang yang related ke sana menjadi hal yang ya perlu dipertimbangkan lah kalau kita dari sisi investasi ya. Dan kalau kita melihat memang Presiden Jokowi ini akhir-akhir ini memang selama masa jabatannya juga cukup banyak meninggalkan proyek yang jangkanya juga cukup panjang. Kita mention salah satunya paling besar adalah IKN yang sangat erat berkaitan dengan dunia atau iklim usaha. Kemudian kalau kita bicara juga soal didorongnya kendaraan listrik, pasti sangat berkaitan erat begitu dengan dunia usaha, di mana baik dari dunia usaha pun masyarakat juga sangat menunggu-nunggu apakah pemerintah selanjutnya akan melanjutkan proyek-proyek besar ini begitu Pak. Nah kalau dari para pengusaha sendiri bagaimana nih Pak melihat proyek-proyek yang cukup besar, mega proyek bisa dibilang, tapi diwarnai ketidakpastian pemerintahan ini? Ya, karena orang kan melihat sejarahnya ya, sejarah sebelum-sebelumnya dulu kan ingat nggak Pak Presiden Soeharto pernah mencanangkan lahan 1 juta gambut misalnya gitu ya, gambut di convert menjadi pertanian ya untuk penanaman padi gitu ya. Lalu juga ada proyek waktu itu yang sangat ambisius membuat pabrik pesawat terbang Nurtanio ya waktu itu ya. Nah ganti pemerintahan kan ya udah gitu Fokusnya akhirnya berubah fokusnya. Nah ini sebetulnya yang menjadi catatan orang untuk berhati-hati. Nah terkait dengan masalah IKN tadi kalau disebutkan itu IKN ya. IKN ini kan sebetulnya inisiasi dari
pemerintah ya, dalam hal ini Pak Presiden. Nah, involving daripada investor atau itu kan kita yang akan mengikuti sebetulnya. Jadi kata kuncinya memang ada di pemerintahan yang akan datang sebetulnya, karena pemerintahannya kan sudah berakhir. Nah, apakah itu akan konsisten menjadikan itu sebagai suatu proyek yang terkait dengan ibu kota negara dan sebagainya. Nah, itu memang akan diuji oleh waktu nantinya gitu. Dan yang perlu juga dilihat juga kembali adalah apakah ini nantinya akan menjadi skala prioritas. Apakah bangsa kita itu memang menjadikannya prioritas utama gitu kan. Dan itu juga penting, karena kalau manakala keputusan itu hanya dari pemerintah tapi bagi masyarakat itu bukan sesuatu yang prioritas, ini juga bisa menjadi tidak mendapatkan dukungan kan gitu ya. Misalnya contohnya aja deh, misalnya apakah kalangan pebisnis ya, atau kantor-kantor pusat bisnis itu juga akan serta-merta akan pindah ke sana misalnya gitu kan. Nah, tentu pertimbangannya kan banyak di situ. Apakah itu menjadi prioritas atau bukan? Itu juga menjadi satu masalah. Prioritas dari sisi masyarakat yang akan mendukung program itu. Di sisi lain tentunya adalah masalah di anggaran. Apakah nanti anggaran kita akan cukup untuk membiayai infrastruktur yang memang sifatnya itu pasti jangka panjang ya. Nah, itu juga tentunya nanti menjadi tantangan di kemudian hari. Baik, kalau dari penjelasan Pak Haryadi berarti yang saya tangkap bisa dibilang dari dunia usaha atau dari perspektif pengusaha ini masih menahan ya, melihat ke depannya dulu seperti apa. Jadi betul. Bisa dibilang selama 1 tahun ke depan ini kecenderungannya akan menahan terlebih dahulu, tidak membuat keputusan-keputusan besar terlebih dahulu. Iya, memang kalau proyek yang seperti ini memang mau tidak mau pemerintah yang harus turun lebih dulu ya. Jadi baik dari segi infrastruktur dan memberikan semua insentif yang ada memang harus dari pemerintah dulu. Jadi kalau kita salah satu contoh lah, kalau kita melihat sebagai perbandingan di dunia itu kan bagaimana Uni Emirat Arab membangun Dubai misalnya gitu kan. Itu kan memang luar biasa berapa yang ditanamkan oleh pemerintahan di sana untuk tanam pita. Ini juga sama sebetulnya seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi itu tadi Mbak, bahwa apakah ini nantinya akan menjadi suatu program strategis prioritas untuk pemerintahan yang berikutnya atau nanti akan berubah. Nah, itu yang selalu kalau saya juga ketemu teman-teman ya selalu itu yang jadi pertanyaan. Kalau sepanjang bahwa memang firm ya oke, mungkin akan jalan terus ya. Tapi kalau ada keraguan-keraguan karena tadi ceritanya bukan hari ini yang lihat yang lalu-lalu kan. Betul. Ada shifting yang sangat luar biasa ya. Contohnya waktu itu Cilamaya, ingat nggak bikin pelabuhan Cilamaya itu berubah, nggak jadi situ pindah tiba orang padahal udah bikin perencanaan kan, udah beli tanah lah mungkin, itu contohnya kayak gitu. Jadi itu yang memang menjadi betul-betul pertimbangan, apalagi ini kan daerah baru.